pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Dwi Apriana di channel seputar ikan koi dan bonsai. Kesempatan kali ini saya berbincang singkat dengan salah satu seniman Cok Wali Gogoh. Beliau Gusman Surya. Di konten sebelumnya pernah saya liput ya, kali ini kolam baru nih. Kolam natural teman-teman. Gaya-gaya Greg Wistock dan Atlantis Water Garden. Oke, menggunakan sistem wetland atau terpal penahan air itu teman-teman. Ya, semi dia ya. Di waterfallnya, kalau di kolamnya kita pakai konkrit coran biasa. Coran. Ya. Oke, kita akan berbincang singkat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Nah, kali ini saya akan nanya-nanya tentang story pembuatannya dan lain sebagainya. Gusman, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih. Di minggu pagi ini yang mengganggu. Ya, nggak apa-apa. Kan sudah lama juga nggak ketemu. Sudah lama ya? Ya, hampir 1,5 tahun atau 2 tahun ya. 2 tahun ya. Yang terakhir yang di kolam kecil. Ya. Nah, apa kabar Niki Dewo? Boleh? Ya? Apa kabar juga? Baik ya, baik sekali. Sukses semua Gusman ya. Seniman terkenal teman-teman. Waduh, mantap karya-karya beliau. Rata-rata di Bali ini tahu beliau. Nah, yang suka gogoh, kolam, koi gitu. Nah, Gusman, yang lunas nih. Gusman, untuk kolam ini luas lebarnya, untuk waterfallnya berapa panjangnya? Ya, kalau untuk waterfall ini kurang lebih dia sekitar 10-11 meter panjangnya. Kalau kolam, untuk kolam koinya niki 5 kali 2,5 dengan kedalaman 1,20 meter. 1,20 meter ya, wah udah gede-gede banget. Itu belum termasuk filter yang tempat kita duduk sekarang niki bawahnya filter. Kalau filternya luasnya berapa niki? Kalau filter kalau nggak salah niki 2,5 kali 1,5 meter. 2,5 kali 1,5 meter. Kedalamannya filternya sama. Oke Gusman. Pertama, kenapa Gusman memadukan konsep wetland dengan kolam yang minimalis ini? Ya, karena dia kan orientasi pertama juga senang sama ikan. Ya, pasti. Ketika kita melihara ikan koi kan harus speknya harus memang benar. Spek koinya harus memang benar. Terus yang juga suka yang berbau-bau natural. Karena istri juga yang juga kebetulan jadi arsitek landscape juga. Jadi kita kerja bareng untuk mendesain kolam ini. Yang lebih seneng ke suasana gimana yang tinggal tuh biar kayak memang benar-benar di pinggir sungai, di alam, di alam, di hutan gitu. Makanya yang desain kolamnya kolam natural. Gitu, ya. Jadi kenapa di bagian waterfall itu menggunakan geomembran, karena kita kan pasti lebih gampang untuk meletakkan batunya, lebih fleksibel. Ya. Kenapa di dalam kolam ini konkrit coran? Karena harus ada koneksi ke antar kolam ke filter. Jadi untuk lebih kuat, dan di dalam kolam sendiri kan tidak perlu ada batu. Jadi dia biar koinya tidak pada saat flashing dia tidak luka-luka. Tapi di permukaan itu ada batu yang kasih sedikit ya. Berarti kesan naturalnya dapat, melihara koinya dengan spek kolam koi juga dapat. Yang kombinasikan keduanya. Oke. Nah, kenapa Gusman nggak pakai semen full coran ini untuk di waterfallnya? Itu udah seperti yang katakan tadi, dia peletakan batunya kalau dia pakai semen jadi kurang fleksibel. Ketika yang perlu misalnya peletakan batu mungkin kurang ke bawah atau kurang ke pinggir. Kalau sudah konkrit, sudah coran kan mentok dia. Tapi kalau dia pakai geomembran, pakai yang pinggirnya itu masih tanah, jadi ketika kurang dalam itu masih bisa digali. Jadi lebih fleksibel dia. Dan ketahanannya pun juga bagi tiang kalau pakai geomembran juga sangat kuat gitu. Sangat kuat. Kalau mungkin orang lain mungkin berapanya mungkin pakai 1 lapis atau 2 lapis, yang ini pakainya 3 lapis. 3 lapis ya. Ya, 1 geomembran terus pakai geotekstil geomembran. Jadi geotekstil itu biar menahan dia benturan ya. Untuk geomembrannya berapa mikron nih? Kalau geomembran dia nggak paham banget sama berapa mikron. Yang jelas yang kebetulan modernya di Pak Nengah Tarik. Pak Nengah Tarik juga jadi salah satu mentor bagaimana membuat sistem untuk membuat waterfall pakai geomembran dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi yang masalah urusan
geomembran yang udah percayakan ke Pak Ngah gitu. Ya, sambil dia yang juga jalan-jalan ke sana, artinya sharing ilmunya Pak Ngah. Tuh, kebetulan sekarang Pak Ngah kan juga menjual tumbuhan. Ya, kadang-kadang dia ke sana juga ngambil tumbuhan. Oh, iya. Wah, mantap teman-teman. Nah, jadi keren banget nih kolamnya nih teman-teman. Jadi unsur naturalnya dapat, peletakan batunya kalau seandainya kolam pakai gini nggak natural bisa, banget ya. Nggak bisa, cuman mungkin agak susah. Agak kaku. Iya, agak kaku dia. Agak kaku. Untuk isinya sekarang berapa nih Bosman? Gede-gede sekali ini. Beda seperti yang dulu. Ya. Kalau untuk isian kolam ini kurang lebih sekitar 27 ekor. 27 ekor. Ya, sama seperti penghobi lain kan pasti udah kalau ada bekal dikit nggak bisa nahan beli lagi. Nggak bisa nahan loh. Ya, cuman kadang-kadang yang kalau ada ikan mau ada ikan yang tak taksir, pasti ada ikan yang udah lama. Kalau memang udah perkembangannya nggak bagus, yang lempar baru bisa beli untuk beli ikan baru. Ya. Tetapi Niki pun udah yang sesuaikan. Ada dripping 24 jam karena dia kebetulan pakai air sumur kan, yang dripping 24 jam. Isian filter juga ya cukup memadai kan. Yang juga ada pengetesan air, jadi yang tes airnya kalau memang sudah agak kurang bagus atau berbuih, yang ada juga teman yang maintenance Niki. Oh gitu ya. Maintenance untuk kolam Niki. Kalau bisa yang sebutkan ya Desa Merta. Ya, Desa juga jadi kentennya untuk maintenance ya. Oke. Bisa dipanggil teman-teman nanti. Saya lampirkan juga deh nomornya Desa di deskripsi video ya. Nah, Gusman, saya dengar Gusman beberapa kali garap kolam natural. Ya. Yang memang betul-betul harus menyerupai di alam karena beliau ini seniman juga. Kalau nggak puas kan bukan seniman, harus betul-betul mencurahkan. Rata-rata garap proyeknya di Bali apa di luar Bali? Sementara sih masih di Bali saja. Kalau ada keluar ya mungkin bisa nanti yang ya diskusi lah sama siapa tahu ada peminat gitu, gimana teknisnya gitu. Bukannya berarti nggak mau yang di luar Bali, cuman kan sistem teknisnya harus kita bicarakan. Kebetulan Tiang juga ada tukang dari luar Bali. Oh bisa. Jadi bisa ketika ada proyek luar Bali kan Tiang tinggal kirim tukang-tukangnya itu drop kemana lokasi kita kerja gitu. Oh gitu. Kadang-kadang kan pemindahan batunya, nyari bahannya itu yang sulit nyari tanaman airnya. Kalau tanaman air ini dapat di alam apa memang ada beli atau dapat di alam juga? Kalau Niki tanaman yang Tiang gunakan hampir 80% dia tanaman yang Tiang cari di sungai. Karena Tiang mengadopsi memang benar-benar yang dari alam yang pindahkan gitu. Ada beberapa yang memang Tiang cari di supplier tanaman juga ada. Yang itu makanya ketika Tiang misalnya ada proyek di luar itu pun juga tidak susah karena supplier tanaman, supplier batu Tiang juga ada di luar Pulau Bali, di Jawa gitu. Teman-teman. Ya, karena kebetulan istri Tiang kan di landscape, dia juga pemborong landscape. Jadi supplier tanamannya juga dari luar. Berarti sekalian desain nih bisa ya? Bisa. Wah, mantap teman-teman, komplit nih teman-teman. Karena Tiang konsepnya gitu, apa yang Tiang sukai, apa yang Tiang senang, saya harus bisa membuatnya dan paling tidak Tiang harus bisa menghasilkan juga dari sana. Saya Tiang senang di ikan koi. Paling tidak saya harus bisa bikin kolamnya. Kalau sudah bisa bikin kolamnya, siapa tahu ada yang sama-sama suka istilahnya sama karya Tiang ya, Tiang juga bisa bantu untuk membuatnya. Teman, kita cut dulu tadi. Ada trouble sedikit. Nah, kita lanjut Om Gusman Surya. Wah, bangga sekali saya bisa ngeliput beliau. Ya, sama juga Tiang bangga bisa diliput. Niki, batu-batu yang ditaruh di samping kolam ini apakah tenggelam full apa memang setengahnya tenggelam? Setengahnya tenggelam. Jadi Tiang kan harus juga menjaga keamanan dari koi, juga menghitungkan estetikanya. Kalau full ditaruh di atas dia kurang enak karena masih ada kelihatan bekas konkrit di bawahnya, pasti kelihatan kurang bagus lah. Tetapi kalau Tiang full ke dalam nanti takutnya udah koi flashing itu dia terkena, jadinya setengah aja. Dia terendam air aja dia batu-batunya nih. Kebetulan batu-batu Niki Tiang juga dapat di supplier juga langsung dari tambang yang berada di Karangasem. Jadi kalau untuk di Bali setiap yang ada proyek juga tinggal telepon, beliau juga sudah tahu senangnya batu-batunya seperti apa, dia udah tahu. Jadi dia tidak berani untuk memberikan batu pecahan, pasti batu-batu memang batu masih utuh, bentuknya juga bagus. Jadi kadang-kadang Tiang bingung juga
ketika customer menanyakan kadang-kadang untuk masalah harga atau apa, kan kadang-kadang tergantung lokasi, tergantung batu juga. Kolam yang bagus dan lokasi yang bagus itu juga menentukan hasil karya. Benar. Mas Ido. Karena contoh misalnya kalau aksesnya jauh, sempit. Pengen batu besar-besar kan susah ngangkatnya susah gitu. Tetapi kalau lokasinya mungkin agak lapang, truk bisa langsung masuk. Kita bisa mendatangkan batu yang besar-besar sesuai kriteria. Jadinya ketika batu yang besar-besar itu gampang aksesnya, dan kita letakkan, otomatis untuk peletakan batunya juga lebih bagus tuh. Lebih gampang. Lebih gampang dia. Kadang-kadang itu udah teman-teman pemindahan batunya yang jadi kendala kalau kita menaruh batu besar-besarnya. Ya. Selanjutnya populasinya di sini dan makannya per hari berapa kali? Kalau untuk populasinya kan 27 ekor. Yang makan untuk ikannya kalau normal di setting auto breeder itu 5 kali. 5 kali. Tetapi kan biasa ya kasih tambahan. Kadang-kadang sebelum kerja atau sepulang kerja, itu kan kenikmatan tersendiri ketika kita memberikan ikan makan. Ya mungkin bisa sampai 7-8 kali jadi. Oke. Untuk media filternya apakah biasa atau ada media filter premium Diki? Ada yang kombinasi Diki. Yang pertama yang pakai yang standar aja, yang pakai Desember pertama pakai jaring nelayan. Terus filter kedua yang kemarin baru beberapa hari yang lalu Tesa yang memberikan juga batu apung. Batu apung. Setelah itu chamber ke selanjutnya itu ada Kristal Bio sama Aquapur ya. Kalau nggak salah itu namanya ya. Itu aja sama kerang Western. Oke. Untuk pompanya Diki Gusman, gede banget loh. Di sungainya tuh teman-teman. Nanti kan saya share ya. Pompanya pompa berapa sih nih? Kalau spek pompa yang dia nggak begitu juga. Yang jelas ini dia yang pakai Bosco 250 watt 2. berapa gini ya, berapa kubik itu yang nggak pernah juga gitu. Gitu. Ya, yang jelas itu pakai Bosco 250 2. Kalau hitungannya Bosco ngeri dah kita ya. Cuman dia memang karena yang jauh, ini antara filter sama sungainya jauh. Kan kalau pakai pompa biasa yang debitnya sama juga banyak dengan harga murah. Cuman dia sampai di ujungnya tuh nggak sesuai. Daya tekanannya dia beda. Tapi kalau Bosco memang kalau dari dulu yang pakai memang udah terbukti dia kuat ya. Tekanannya memang bagus. Bosco kayak Surumi itu mungkin ya liter sekelasnya itu memang bagus dia tekannya. Jadi dia nggak begitu jauh bedanya. Sama yang dekat sama jauh ya. Tapi boros listrik pasti karena tenaganya besar. Pasti. Tapi ketika kan kita yang namanya hobi kan udah harus siap dengan konsekuensinya. Hobi apapun itu pasti akan mengeluarkan duit budgetnya. Apapun itu teman-teman. Entah itu bonsai, entah itu koi, entah itu burung, motor semuanya. Semuanya lah teman-teman. Kalau hobi minum, hobi ngerokok, hobi judi semua pasti mengeluarkan. Semua pasti teman-teman. Jadi itu. Nah untuk pengerjaan ini kan Gusman garap sendiri ya. Pengerjaannya berapa lama? Kalau untuk konkret di kolamnya ini yang kerjakan kurang lebih sekitar 2 minggu dia. 2 minggu. Dari proses penggalian sampai pengecoran. Tapi kalau waterfallnya ini cukup singkat. Kalau nggak salah 3 hari. 3 hari ya di waterfallnya ya. 3 hari. Sampai penanaman 4 hari lah. Sampai penanaman tumbuhan. Ya. Pernah nggak ketika kita ngasang batu di suatu tempat, nggak puas rasanya dicabut lagi? Pasti. Kadang-kadang kan ya gini ya susahnya ketika kita membuat tiruan alam ya. Alam itu kan sifatnya random. Kita meniru alam yang sifatnya random. Jadi kita harus berpikir membuat sesuatu yang random gitu. Acak pun harus berpikir. Boleh bedik kelihatannya terlalu monoton. Terlalu monoton. Jadi kita membuat sesuatu yang acak tapi biar terlihat bagus gitu loh. Itu susahnya. Beda ketika kita membuat misalnya kayak pepalihan atau ukiran itu kan sudah ada alur pakem tertentu gitu. Tapi kalau alam itu ya konotasi ini yang ngenah awak tapi pengluung gitu. Kita susahnya. Itu yang bisa kita jual terhadap istilahnya penikmat natural itu gitu loh. Dan kolam natural itu nggak ada jiplakannya mungkin di sini bisa. Di tempat lain nggak bisa. Kadang-kadang ada beberapa customer yang juga buatin saya kolam yang seperti ini itu.
susah tiang kalau memang sama persis. Tapi tiang dari awal sampaikan kalau lokasinya seperti ini, bagusnya seperti ini. Ya. Kalau Anda meniru dengan lokasi yang berbeda itu malah justru akan jelek. Jelek, benar. Ya, benar. contoh misalnya kalau ini kan agak landai dia. Ya. Begitu di lapangan tiang dikasih medan yang terjal, kan pasti beda. Kalau dia terjal, itu yang pasti buatkan batu artifisial dia. Yang juga kan buat batu artifisial, batu buatan. Yang juga eksperimen bagaimana caranya membuat batu memang benar-benar persis ya. Karena konsepnya kalau dia sudah waterfall, dia sudah air terjun, itu dia bukan terdiri dari beberapa susunan batu, tetapi dari satu batu yang satu kesatuan dia. Contoh air terjun kan dia memang bukan dari susunan dari beberapa batu dia. Pasti tebing ya. Ya tebing, yang bukan tebing gitu. Oh gitu ya. Jadi boleh nggak saya liput nanti kolam-kolam Gusman? Oh boleh, yang silakan. Karya-karya Gusman. Ya, nanti kan tiang kasih kontaknya untuk tuan rumahnya gitu ya. Oke, karena nyari narasumber untuk kolam natural ini 1 tahun itu bisa 1 saya teman-teman. Ya. Gusman ya. Pak Ngatarik, terus Malet, terus di Linjong, sekarang di Tambak Siring. Ya, karena kendan mesti susahnya. Kalau untuk kolam minimalis dimanapun tempatnya bisa. Tapi kalau untuk kolam natural, apa dia lagi yang dia sifatnya tropis? Niki kan tropis, dia ada pohon pakis, ada pohon kayak talas-talasan gitu, yang sifatnya dia tumbuhnya hanya bisa tumbuh di daerah dingin. Ketika customer yang mintanya di daerah panas kan agak susah nih, yang juga harus menyesuaikan nih. Di sana nggak bisa terlalu tropis, pasti dia agak semi tropis dia. Pemilihan tumbuhannya pun pasti berbeda. Ya, kalau dia di daerah pesisir mungkin kuatnya di batu dan di pasir-pasir. Ya, pasir-pasir gitu, kayak Niko dah yang di Dharma Sabau, yang juga harus memilih di apa namanya, di Sibang Gede, dan juga harus memilih Niko mana tumbuhan yang gampang untuk hidup di sana. Tetapi setelah rimbun, semua rimbun, sananya pun dikasih pakis, itu udah bisa. Jadi prosesnya Niko bertahap. Jadi nggak bisa kita dari awal nih kok kita tanami tumbuh-tumbuhan pakis nih kok susah dia hidupnya, susah, kasihan juga tumbuhannya. Ya, nanti udah ngangkutnya jauh, mending belinya mahal. Ya dia yang kasih tumbuhan gede-gede dulu, yang sifatnya kalau dia udah rimbun baru bisa dikasih pakis gitu. Ya, jadi kolam natural nih kok ada prosesnya yang tidak segampang yang mungkin kalau orang lihat sini oh sudah jadi, tetapi tiang pun dalam proses membuat kolam ini bertahap juga. Kadang-kadang ada tumbuhan yang tiang taruh dari awal kelihatannya mungkin nantinya sudah bagus, tahu-tahu pada saat tumbuh mengganggu. Kaku harus ada juga yang di apa namanya, di-cut, dikeluarkan. Ada memang beberapa yang perlu tambahan, akhirnya tiang tambahkan gitu. Oke. Untuk trimming tanamannya ini rata-rata berapa bulan ke Gusman? Tiang rata-rata biasanya tiang sih setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu dapat aja yang mana yang mungkin terlalu panjang, sudah menghalangi view, tiang potong. Tapi kalau untuk trimming total semua sama kebun-kebun ini paling 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Ya, 1 bulan sekali. Karena Niko kita membuat kolam natural, jadi harus ada koneksi antara pemilik dan pembuat. Ya. Mungkin jabat telu nang kolam seberapapun bagusnya udah kita buat. Jika pemiliknya itu cuek, nggak akan bagus. Harus ngerawat. Mending kalau memang nggak ngerti atau cuek atau gimana, mending konsultasi ke tiang yang kasih dah tukang maintenance. Oh gitu ya. Ya daripada karyanya kasihan gitu loh. Ya kasihan. Ya kasihan misal nggak maksimal gitu, karena kan kolam natural ini memang dia natural, tetapi juga perlu sentuhan manusianya. Perlu banget. Terkecuali dia luasnya sudah luas sekali kayak di alam, misalnya hektaran gitu ya. Meskipun tumbuhnya over pun nggak apa-apa karena dia sifatnya luas. Tapi kalau ada kolam yang buatnya 3 meter, berapa meter tuh harus maintenance dia. Oke, nah Gusman, boleh nggak nanti nomor WA Gusman saya lampirkan di deskripsi video? Ya boleh. Siapa tahu ada teman-teman konsultasi mau buat kolam ataupun mencari inspirasi dan lain sebagainya. Buat kolam, mau membuat artwork mungkin. Mungkin ya. Nanti saya lampirkan membuat patung teman-teman yang gede-gede itu teman-teman. Bisa tuh. Nah, rata-rata kan karena kan kebanyakan konsumen yang gitu juga, yang awalnya dia mau bikin patung, akhirnya dia karena dilihat yang bisa bikin kolam, akhirnya bikin kolam. Yang awalnya bikin kolam karena yang
ditahui background tiang pematung, akhirnya dia bikin patung. Bikin patung Tapi kan dia yang sesuaikan ke antara kolam sama patungnya, sama patung sama kolamnya harus terkoneksi nih dia. Iya. Kan dari ngawa-ngawa gitu kita kolamnya natural, tapi kita tahu-tahu ada patung yang nyeleneh, patung misalnya patung apa itu kan nggak estetik ya, nggak bisa karena beda yang minimalis sama natural itu beda. Kalau minimalis itu kan paling kita hanya membutuhkan struktur dan sistem yang kuat dan kerapian. Ya. Misalnya kalau struktur, misalnya pengecorannya berapa campuran, misalnya pembesian seperti apa, campuran semennya berapa, mungkin seperti itu. Terus sistem pemipaan, filter, terus kerapian. Misalnya kalau ada batu, cuman anggap udah 3 itu komponen pentingnya. Tapi kalau buat natural banyak aspek gitu. Oh, banyak sekali. Banyak aspek, apalagi yang speknya ada ikan koi yang bagus. Maksudnya biar sirkulasinya bagus tuh lebih susah. Ya, benar. Tapi setiap customer Tiang juga pasti Tiang tanya, ini maunya ke arah mana? Mau ke arah sekedar untuk hiasan atau ada koi yang maksudnya spek koi yang bagus. Kalau spek koi yang bagus ya harus pakai konkret, kolamnya harus seperti ini, filter harus seperti ini. Kalau hanya sekedar kamu menginginkan aliran sungai ya beda lagi gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian Usman ya. Bagi teman-teman yang mau membuat kolam natural di seluruh Indonesia, nanti saya lampirkan nomor WA-nya Gusman Surya di deskripsi video. Bagi teman-teman yang mau maintenance kolam koi, nanti saya lampirkan juga Desa Merta teman saya tuh teman-teman. Jadi saya lampirkan ya. Jika dirasa ada salah kata, salah ucap dalam 20 menit ini teman-teman yang tidak disengaja, tentunya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan memberikan inspirasi dan informasi tambahan tentang dunia kolam, ikan koi dan bonsai. Dan salam koi dan bonsai untuk kebahagiaan. Salam Minggu pagi.